Kadang, horor sejati bukan tentang darah atau teriakan. Ia lahir dari bisikan, dari bayangan di ujung mata, dan dari kisah-kisah yang bersembunyi dalam diam. Mari kita tenggelam perlahan. Setiap tempat punya cerita. Setiap cerita punya getaran. Di channel ini, kita tidak sekadar mendengar, kita merasakan. Siapkan dirimu untuk memasuki dunia di mana misteri dan ketenangan adalah jalan ceritanya. Jangan mencari cerita di sini. Carilah bisikan angin malam, gemerisik daun kering, dan pintu yang berderak sendiri. Selamat datang di Radio Horor Indonesia, di mana di sini adalah tempat cerita dengan suara yang pelan, namun mengendap lama. Karya ini adalah cerita fiksi bergenre horor. Cerita ini sengaja dibuat untuk menghibur dan menimbulkan sensasi ketegangan. Segala kesamaan dengan peristiwa, lokasi, atau tokoh yang nyata adalah tidak disengaja dan semata-mata merupakan kebetulan. Judul cerita, Rumah yang Bernafas. Hari itu, matahari bersinar terik, tapi di ujung jalan buntu, rumah besar bergaya kolonial itu selalu diselimuti naungan dua pohon beringin raksasa. Angin sepoi-sepoi memainkan daun-daun kering di terasnya yang lapuk. Bagi Bimo, Adit, Sari, dan Rara, rumah itu bukan tempat menyeramkan, melainkan benteng petualangan terakhir yang belum mereka tahukan. Ayo, berani nggak? Tantang Bimo memegang pagar besi berkarat yang sudah bengkok. Masa sih cuma dikunci pakai tali rafia? Gumam Adit skeptis. Tali itu terikat longgar pada kunci berkarat. Dengan sedikit usaha, pintu pagar berderit terbuka. Suasana di dalam sepi dan lembab. Ruang tamu kosong hanya berisi debu yang menari dalam sorot cahaya dari jendela-jendela pecah. Lantai kayu berderit di setiap langkah. Awalnya, mereka hanya bermain petak umpet. Sembunyi di balik pintu, masuk ke lemari kosong, atau bersembunyi di ceruk tangga yang gelap. Tapi lalu hal-hal kecil yang aneh mulai terjadi. Saat Sari bersembunyi di sebuah kamar mandi, dia mendengar suara ketukan pelan dari balik cermin yang retak. Tok, tok, tok. Seperti seseorang di sisi lain. Dia kabur dengan jantung berdebar, tapi memutuskan untuk diam karena takut dibilang pengecut. Adit, yang bersembunyi di loteng, bersumpah melihat bayangan kecil duduk memunggungi di antara tumpukan barang, terus mengayun-ayunkan kakinya. Saat dia berkedip, bayangan itu hilang. Waktu berjalan, matahari mulai miring. Cahaya jingga menyelinap masuk, mengubah bayangan menjadi memanjang dan terdistorsi. Mereka mulai bosan dengan petak umpet. Bimo lalu mengusulkan permainan ular naga di ruang tengah yang luas. Mereka berbaris, bernyanyi, dan berputar-putar. Tertawa riang mengusik kesunyian rumah. Di tengah permainan, Rara, yang paling belakang, tiba-tiba berteriak, "Siapa yang narik baju aku?" Tapi tak ada seorang pun di belakangnya. Hanya koridor gelap yang menganga. Tawa mereka mereda. Suasana mulai berubah. Angin sore yang semula sepoi-sepoi, tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk, berputar-putar di dalam rumah, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas sumbernya. Seperti suara anak-anak lain yang sedang berbisik, tapi dari jauh. "Kalian dengar itu?" bisik Sari, wajahnya pucat. "Mungkin dari luar," kata Bimo mencoba tenang, tapi suaranya bergetar. Mereka memutuskan untuk berhenti bermain dan pulang. Saat berjalan menuju pintu depan, sesuatu yang membuat darah mereka membeku terjadi. Semua jendela dan pintu yang tadi bisa dibuka, kini terkunci rapat. Mereka mencoba mendorong, menarik, bahkan memukul kacanya yang ternyata kokoh seperti baja. Jeruji besi di jendela tiba-tiba terasa lebih rapat. Panik mulai menguasai. Adit menangis. Sari berusaha menenangkan. Bimo berlari ke dapur mencari jalan lain, tapi pintu belakang juga terkunci mati. Dari jendela dapur, dia bisa melihat dunia luar. Sepeda-sepeda mereka masih bersandar di pagar. Jalanan sepi, langit jingga semakin gelap. Semua terlihat normal, tapi seakan terpisah oleh kaca yang tak bisa ditembus.
Kita cari kuncinya, teriak Bimo. Pencarian mereka membawa mereka kembali ke lorong-lorong yang semakin gelap. Saat melewati kamar tidur di lantai 2, Rara berhenti. Di sudut kamar yang remang-remang, duduk 4 anak. Mereka membelakangi, duduk melingkar, sepertinya sedang bermain sesuatu. "Hei, kalian siapa? Tahu cara keluar nggak?" tanya Rara, lega melihat orang lain. Keempat anak itu perlahan menoleh. Wajah mereka pucat dan samar-samar. Salah satunya tersenyum, tapi matanya kosong dan hitam. "Kami sedang bermain," kata salah satu anak dengan suara datar, seperti gema dari dalam sumur. "Tapi kami kurang satu. Mau ikut?" Di lantai di tengah mereka, tergeletak beberapa gundu kaca dan kelereng. Beberapa di antaranya terlihat sangat tua dan beberapa lainnya terlihat sangat baru. Bahkan ada yang persis seperti milik Adit yang hilang tadi siang. "Kami sudah bermain dari siang," lanjut anak itu, menunjuk ke jendela. Di luar jendela, pemandangan yang terlihat bukan langit senja, melainkan terik matahari siang yang cerah, persis seperti saat mereka pertama kali masuk. "Dan sore ini takkan pernah datang untuk kalian jika ikut bermain." Tubuh Rara membeku. Dari bawah dia dengar teriakan Bimo. "Rara, lari, lari sekarang!" Dia berbalik badan. Di ujung lorong, ketiga temannya berdiri, wajah mereka penuh kengerian yang tak terperi, memandang ke arahnya. Tapi ketika Rara menoleh kembali ke sudut kamar, keempat anak itu sudah berdiri. Senyum mereka semakin lebar, hingga tak wajar. Bayangan mereka memanjang di dinding, berayun-ayun meski tak ada angin. Rara menjerit. Dia berlari menyusuri lorong gelap, bergabung dengan teman-temannya. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti teriakan satu sama lain, sementara bayangan-bayangan kecil lain mulai bermunculan di setiap sudut, mengintip dari balik pintu, dari atas tangga, dengan mata-mata gelap yang penuh janji akan permainan yang tak pernah usai. Dari luar rumah, seorang tukang sate yang lewat melihat 4 sepeda bersandar di pagar rumah kosong yang terkenal angker itu. Dia menggeleng. "Anak-anak zaman sekarang berani banget ninggalin sepeda di depan rumah begini," gumamnya. Dia melewatinya dengan cepat, tanpa menyadari bahwa dari salah satu jendela atas yang gelap, 4 pasang mata kecil sedang memandangnya dengan penuh harap. Sementara di dalam, teriakan dan tawa anak-anak, baik yang lama maupun yang baru, terus bergema, terperangkap dalam sebuah sore yang memanjang, menunggu pemain tambahan berikutnya untuk mengisi lingkaran permainan mereka yang abadi. Setiap cerita adalah cermin dari ketakutan kita yang paling dalam. Semoga kita semua bisa belajar untuk berani, meski hanya sedikit. Sekian untuk kisah kali ini. Ingat, yang fiksi hanyalah ceritanya, tapi rasa takut itu nyata. Tetaplah waspada, bahkan di cahaya terang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.